Salah satu perjuangan Tan Malaka adalah melalui pengajaran dan jurnalisme. Setelah lulus dari pendidikan, Tan Malaka kembali ke desanya untuk mengajar. Ia pergi pada bulan Desember 1919, lalu mulai mengajar pada Januari 1920 di Deli, Sumatera Utara. Selain mengajar, ia juga menjalin kontak dengan industri sosial demonstrasi Pegreen yang didirikan pada 9 Mei 1914. Sebagai seorang jurnalis, Tan Malaka mempunyai beberapa karya di pers. Ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja dalam satu karyanya yang paling awal, Tanah Orang Miskin, yang disertakan dalam History World, sebuah surat kabar sayap kiri edisi Maret 1920. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Kemudian Tan Malaka pergi ke Batavia ketika guru lamanya G.H. Hollensma menawarinya pekerjaan sebagai guru. Namun, sebagai seorang yang idealis, Tan Malaka menolak tawaran itu karena dia ingin mendirikan sekolahnya sendiri. Tanpa disangka, guru lamanya menerima alasan tersebut serta mendukungnya. Kisah perjalanan Tan Malaka setelah itu berlanjut ke Jawa. Hal itu disebabkan oleh rekan-rekan Belanda. Tan Malaka kerap meremehkan dirinya, hingga akhirnya ia pindah ke Jawa pada Februari 1921 dan mendirikan sekolah ini di Semarang dan ketika Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Sekutu mulai mendarat di Jakarta dan tujuannya ingin melucuti senjata tentara Jepang. Melihat kondisi tersebut, Tan Malaka berniat menggunakan strategi politik bernama aksi massa. Ia menggerakkan para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada 19 September 1945. Sebanyak kurang lebih 200.000 orang berkumpul di lapangan tersebut. Di tengah panas terik dan senapan mesin Jepang dibidikan ke arah kerumunan. Rapat raksasa dilarang oleh tentara Jepang, namun rakyat tetap membanjiri lapangan Ikada tanpa rasa takut. Nah, inilah rapat yang menunjukkan dukungan massa pertama terhadap proklamasi kemerdekaan yang waktu itu belum bergema keras dan masih sebatas catatan di atas kertas. Tan Malaka menulis aksi itu uji kekuatan untuk memisahkan kawan dan lawan. Setelah rapat ini, perlawanan terhadap Jepang kian berani dan gencar. Itulah salah satu strategi politik Tan Malaka yang gemilang dan revolusioner. Meskipun akhirnya Tan kecewa karena pidato Bung Karno pada masa yang telah menunggu berjam-jam dinilai terlalu lunak, kurang menggelogarkan bersemangat, tidak mencerminkan masa aksi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,
kata Tan. Dalam pidatonya, Bung Karno meminta rakyat tetap tenang dan percaya pada pemerintah yang akan mempertahankan proklamasi. Masa diminta pulang. Setelah itu barisan bubar meninggalkan lapangan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Tan Malaka dan diterapkan dalam konteks pembangunan Indonesia adalah pentingnya membangun bangsa melalui pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai pondasi utama kemajuan. Tan Malaka mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tapi juga dari kebodohan yang ketergantungan intelektual. Sikapnya yang mandiri, kritis, dan berani menentang ketidakadilan menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus berani berpikir berbeda demi kebenaran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, semangat perjuangan yang tanpa pamrih menginspirasi generasi masa kini untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, membangun keadilan sosial, serta memperjuangkan persatuan dan kemandirian dalam setiap aspek pembangunan nasional.